Efesus 6 ayat yang 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Oke, shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi cari pelita kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah perkataan Paulus di Efesus, dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di bagian-bagian atasnya, di sana Paulus menjelaskan mengenai perlengkapan senjata Allah. Dan pada akhirnya dari itu semua adalah hendaklah kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pada video ini saya akan membahas mengenai kuat di dalam Tuhan. Dan kebetulan topik ini juga menjadi tema bulanan di gereja tempat saya biasa beribadah. Oke, kalau kita bicara kuat di dalam Tuhan, maka secara mudah kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, orang dikatakan kuat apabila paling tidak ada dua hal yang menonjol pada pribadi yang bersangkutan. Kalau kita melihat orang yang berotot besar, dia mampu mengangkat suatu beban yang berat, maka kita katakan bahwa dia orang yang kuat. Jadi ciri kekuatan yang pertama seseorang yang kuat adalah seorang yang mampu mengangkat beban. Gitu ya. Ciri yang kedua kalau kita perhatikan pada kehidupan kita sehari-hari, mungkin ada orang yang sanggup berlari sekian jauh, sanggup berlari berkilo-kilo tanpa dia merasa lelah. Atau kalau di belakang saya ada kolam, ada orang yang sanggup berenang sampai berapa kali tanpa dia merasa lelah. Dan itu menggambarkan bahwa pribadi yang kuat. Jadi pribadi yang kuat yang kedua adalah dia punya daya tahan atau endurance yang tinggi. Di sini saya akan membahas mengenai dua ciri orang yang kuat. Yang pertama adalah dia mampu mengangkat beban yang berat, dan yang kedua dia mempunyai endurance atau daya tahan yang lama, yang bisa bertahan dengan lama, gitu ya. Yang pertama saya mau jelaskan mengenai seseorang yang mampu mengangkat beban yang berat. Kita udah tahu bahwa kalau seorang mampu mengangkat beban, semakin berat beban yang dia bisa angkat, itu menunjukkan bahwa dia pribadi yang kuat. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Gitu ya. Dalam kelemahan justru roh kita menjadi kuat. Tadi saya sudah bilang, kalau orang yang mampu mengangkat beban, tentunya kalau kita bicara dalam hal rohani, tentunya beban yang dimaksud di sini bukannya beban dumbbell atau satu beban fisik tertentu, tetapi kalau kita bicara hal rohani, yang beban yang kita angkat adalah beban kehidupan, di mana di sana kita berhadapan dengan tantangan, di mana di sana kita berhadapan dengan kesulitan, di mana kita di sana berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak duga sebelumnya, sesuatu yang tidak kita harapkan dan kita mengalami hal itu. Dan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menanggung dan melewati itu semua, itu menggambarkan kekuatan kita. Semakin besar beban yang bisa kita pikul, semakin kuat kita menunjukkan bahwa kita sebagai pribadi yang kuat. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai satu pribadi yang kuat. Sampai ada orang dunia yang mengatakan no pain, no gain, gitu ya. Kalau tidak ada sesuatu yang menyakitkan, tidak ada sesuatu yang membuat seseorang merasa ada beban yang membuat dia di pundaknya, maka dia tidak akan ada kemajuan. Justru sesuatu yang menekan, sesuatu yang membebani, itu malah melatih orang untuk menjadi lebih kuat. Itu melatih orang untuk menjadi semakin meningkat, gitu ya. Dan Paulus katakan tadi dalam kesesakan, dalam kelemahan, justru aku menjadi kuat. Pada saat aku lemah, pada saat itu aku menjadi kuat, gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Orang yang kuat adalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dia tidak menyerah, dia tidak kalah dengan pencobaan, tetapi dia bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jelas saudaraku, jadi di sini menjadi kuat adalah bagaimana kita bisa bertahan menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bertahan menghadapi sesuatu yang kita tidak harapkan dan itu terjadi. Dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan kita tidak mengeluh, kita tidak bersungut-sungut, kita melewati semua dengan penuh ucapan syukur. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Gitu ya. Dan orang kuat adalah orang yang bertahan. Semakin berat beban yang diangkat menunjukkan semakin kuatlah orang itu, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 16 ayat 24, dia katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa yang mau mengikut aku, dikatakan, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Ada salib yang harus dipikul, ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakan yang harus dipikul, tetapi itu menggambarkan bahwa seorang dilatih untuk menjadi kuat. Gitu ya. Dalam Matius 10 ayat 38 Yesus bilang seperti ini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Allah melatih kita melalui tantangan, Allah melatih kita melalui kesulitan, Allah melatih kita melalui segala sesuatu yang mungkin tidak mengenakan untuk melatih kita supaya menjadikan kita kuat.
gitu. Dan seorang yang kuat adalah seorang yang mampu mengangkat beban. Semakin besar, berkali-kali saya bilang, semakin besar beban yang dia mampu pikul, itu menunjukkan bahwa dia pribadi yang kuat, gitu ya. Kekristenan bukan soal kekristenan yang manja dan lemah, tetapi satu kekristenan yang lewat tahan uji, satu kekristenan yang lewat segala tantangan, tetapi dia tetap berdiri dan bertahan, gitu ya. Satu kekristenan yang tidak dengan mudah tersinggung, tidak dengan mudah kemudian dia sakit hati dan kemudian meninggalkan Tuhan. Tetapi orang Kristen adalah orang-orang yang bertahan dalam segala situasi yang dia hadapi dan tetap tidak meninggalkan Tuhan dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya teringat dalam satu firman Tuhan tentang cerita satu orang yang mengalami sesuatu yang sangat tidak mengenakan dalam hidupnya, tapi dia tetap bertahan dan dia menggambarkan satu pribadi yang kuat. Dan kita tahu siapa orangnya, itu adalah Ayub, gitu ya. Kalau Anda tahu, saya percaya Anda dan saya sangat hafal dengan cerita Ayub, bagaimana dia dalam satu ketika, Allah mengizinkan semuanya terjadi dalam kehidupan Ayub. Anak-anaknya mati, harta bendanya semua hilang, sampai akhirnya kesehatannya Ayub kemudian hilang juga. Dan sampai istrinya berkata kepada Ayub, kutukilah Allahmu, gitu ya. Tapi Ayub tetap bertahan dan Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Kita akan lihat satu ayat di dalam Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ayub terus bertahan, sampai istrinya berkata, masih engkau bertahan dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu ya, satu keadaan yang sangat tidak mengenakan yang dialami oleh Ayub. Dalam kondisi yang semua baik-baik, tiba-tiba semuanya hilang. Anak-anaknya hilang, kekayaannya hilang, kesehatannya juga hilang, gitu ya. Tetapi Ayub tidak bersalah kepada Tuhan. Dan lanjutannya, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Satu pribadi yang tahan uji, satu pribadi yang tahan banting, satu pribadi yang kuat memikul beban, dan itu gambaran pribadi yang kuat. Kalau kita bicara soal pribadi yang kuat atau kuat di dalam Tuhan, ini bukan semata-mata menjadi orang Kristen seumur hidupnya, atau sama sekali menjadi orang yang tiap minggu cuma sekedar rutin ke gereja, tetapi orang yang menjadi kuat adalah orang yang bertahan dalam segala tantangan yang dia hadapi. Orang yang bertahan dalam apapun kesulitan yang dia hadapi, dan dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu adalah gambaran orang yang kuat. Dan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, kata firman Tuhan. Jelas, saudaraku, itu yang pertama tentang orang yang kuat. Jadi kalau kita bicara menjadi kuat di dalam Tuhan, maka yang pertama Allah mengajar kita untuk belajar memikul beban, memikul salib kita setiap hari. Barang siapa tidak memikul salibnya, maka dia tidak layak pada Tuhan. Masing-masing kita berhadapan tantangan dan percobaan yang berbeda. Tapi firman Tuhan katakan percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan Allah setia dan adil, memberi pada kita kemampuan dan memberi kita jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Gitu ya, jangan menjadi lemah, jangan menjadi manja, jangan menjadi cengeng, tetapi biar kita bertahan dalam segala sesuatu, dan kita tahu bahwa di balik beban, di balik tantangan, di balik kesulitan, itu semua mengajar dan melatih kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Jangan lari dari tantangan, jangan lari dari kesulitan, tapi kita lihat bahwa di balik itu semua, itu membuat kita menjadi semakin kuat, dan itu adalah tujuan Allah. Gitu ya. Jelas, saudaraku, ini hal yang pertama tentang bagaimana kita semua menjadi pribadi yang kuat. Ciri yang kedua tentang seorang yang kuat adalah dia mempunyai endurance, dia mempunyai daya tahan, gitu ya. Dia mempunyai stamina, dia punya vitalitas untuk dia melakukan sesuatu pada jangka waktu tertentu yang panjang. Gitu ya. Tadi saya sudah ilustrasikan orang yang bisa berlari puluhan kilometer atau orang yang bisa berenang bolak-balik tanpa dia merasa lelah, itu menggambarkan seorang yang kuat. Jadi ciri kekuatan pada seseorang yang kedua adalah dia punya endurance. Endurance itu yang membuat orang bertahan melakukan sesuatu, tidak sekedar semata-mata naik dan turun sesuai dengan moodnya atau terbawa dengan suasana, tidak. Tetapi seorang yang konsisten, seorang yang berketetapan hati dan bertekun melakukan itu. Gitu ya. Apabila dia memutuskan untuk membaca firman Tuhan setiap hari, maka dia akan terus melakukan itu. Apabila dia memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan setiap hari, maka dia akan terus melakukan hal itu. Tidak terbawa dengan suasana, tidak terbawa dengan satu momen-momen tertentu, tetapi dia dengan konsisten, dia akan melakukan itu terus. Dan itu menggambarkan satu pribadi yang kuat. Gitu ya. Dalam firman Tuhan di Amsal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Orang benar walaupun dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Dia tidak akan jatuh dan menjadi hancur, tetapi dia akan jatuh dan kemudian dia bangkit kembali. Kalau ada sesuatu yang keras yang menghantam dia, mungkin sesaat dia akan jatuh, mungkin sesaat dia akan mundur, tetapi dia akan bangun dan bangkit kembali. Gitu ya. Tetapi orang fasik akan roboh
dalam bencana. Jelas saudaraku. Jadi ciri orang yang kuat yang kedua adalah dia punya endurance. Endurance itu menggambarkan suatu komitmen hati, suatu ketetapan hati, menggambarkan suatu vitalitas dan stamina seseorang untuk bertahan, gitu ya. Yang pertama kemampuan dia mengangkat beban, dan yang kedua adalah kemampuan dia bertahan dan melewati waktu. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Lukas 18 ayat yang 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Orang-orang yang dengan konsisten, orang-orang yang dengan setia berseru kepada Tuhan siang dan malam. Dan dikatakan Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu, Tuhan akan segera menolong mereka. Jelas saudaraku? Jadi kalau kita bicara kuat di dalam Tuhan, maka kita harus mampu memikul beban, kita harus menjadi satu pribadi yang tidak lemah, tidak cengeng, dan tidak manja, tetapi kita menjadi satu pribadi yang struggle, yang siap menghadapi tantangan, dan kita tahu di balik tantangan, itu melatih kita menjadi semakin kuat. Dan yang kedua, kita punya satu pribadi yang tidak diubah-ubah, berombang-ambing, tidak menjadi naik turun sesuai dengan keadaan, tetapi satu pribadi yang firm, yang berdiri teguh, satu pribadi yang melakukan sesuatu dengan konsisten, dia punya ketetapan hati untuk dia melakukannya terus sampai dengan pada akhirnya. Dia bukan satu pribadi yang berubah-ubah karena situasi, tetapi satu pribadi yang punya ketetapan hati untuk bertekun dan setia. Dan itu menggambarkan endurance-nya. Dan kata firman Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan siang dan malam, maka Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya, dan dia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolongnya. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Dan itu menggambarkan endurance. Itu menggambarkan daya tahan dan stamina-nya. Gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 31 dikatakan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada henti-hentinya, menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ini cerita pada waktu itu Paulus sedang berpisah dengan penatua atau pimpinan dari jemaat di Efesus. Dan Paulus dikatakan, ingat dalam selama 3 tahun, siang dan malam, tidak henti-hentinya aku menasihatkan kamu dengan mencucurkan air mata. Dan ini menggambarkan bagaimana Paulus sebagai satu pribadi yang punya endurance yang tinggi. Dia dengan sabar, dengan tekun, dengan berketetapan hati, dia menasihati mereka selama siang dan malam, selama 3 tahun tanpa henti. Gitu. Dan itu menggambarkan satu pribadi yang benar-benar bertekun, satu pribadi yang benar-benar punya daya tahan, punya endurance yang tinggi untuk menasihati mereka dengan mencucurkan air mata. Dan ini gambaran satu pribadi yang kuat. Jadi kekuatan yang kedua adalah bicara soal daya tahan, bicara soal bagaimana orang bertahan dengan sesuatu untuk jangka waktu yang lama. Dia bukan seorang yang kemudian sebentar menjadi kuat dan kemudian sebentar menjadi lemah, tetapi orang yang dengan teguh berdiri dengan prinsip apa yang dia pegang, dengan teguh berdiri di atas firman Tuhan, dan dia berjalan terus sesuai dengan yang dia rencanakan. Gitu ya. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 16 sampai 17 ini ada contoh dalam firman Tuhan tentang satu tokoh yang secara fisik nampak kuat, tetapi sebenarnya dia adalah satu pribadi yang lemah. Itu adalah Simson. Gitu ya. Kita mungkin sebanyak mendengar cerita tentang hakim yang Simson ini, bagaimana dia satu pribadi yang kuat secara fisik. Dia mengangkat gerbang kota, dia memukul banyak musuhnya dengan rahang binatang, dan banyak hal yang dilakukan secara luar biasa di pemandangan mata manusia oleh seorang yang namanya Simson. Tetapi kita tahu dalam firman Tuhan bagaimana dia secara dari dalam, dia seorang pribadi yang lemah. Pada saat dia mulai jatuh cinta dengan Delilah dari lembah Sorek itu kemudian, dan Delilah mencari tahu bagaimana letak rahasia kekuatan Simson. 1 kali Simson berhasil menyembunyikannya, 2 kali Simson berhasil menyembunyikannya. Tetapi kemudian Delilah mulai ngambek dan marah, dan kemudian mulai merayu-rayu Simson, dan itu membuat Simson tidak tahan. Dan ini menggambarkan satu pribadi yang lemah di dalam, gitu ya. Kita akan lihat ayatnya dalam Hakim-Hakim 16 ayat 16 sampai 17. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, ini yang pertama sudah dilewati, yang kedua dilewati, kemudian yang ketiga dia merengek-rengek, terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat menahan hati, dikatakan, sehingga ia mau mati rasanya. Satu keadaan yang dari dalam dia merasa sesuatu yang sangat tidak mengenakan, seperti mau mati rasanya. Dia tidak tahan melihat Delilah merengek-rengek seperti itu. Lalu diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau syukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku adalah seorang nasir Allah.
Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku akan menjadi lemah sama seperti orang lain. Dan akibat kelemahan Simpson, maka Simpson menceritakan semuanya dan kita tahu ceritanya bagaimana rambut Simpson akhirnya dicukur dan kemudian mata Simpson dicukil dan dia dijadikan tontonan untuk melawak di kuil Dagon, gitu ya. Meskipun pada akhirnya Simpson bertobat dan Tuhan memulihkan kekuatannya, dan kata firman Tuhan, di akhir masa hidup Simpson dia membunuh lebih banyak orang Filistin ketimbang di masa hidupnya. Tetapi itu menggambarkan bahwa Simpson terjebak dalam kelemahannya sendiri. Secara fisik di luar dia adalah pribadi yang kuat, tapi begitu dirayu berkali-kali, maka kemudian mulai dia lemah dan akhirnya pertahanannya sesuatu yang dia jaga akhirnya dia bisa ceritakan dan itu menjadi sesuatu yang bocor. Dan ini kata firman Tuhan yang menggambarkan bahwa orang yang kuat adalah orang yang konsisten, orang yang bertahan dengan segala godaan, orang yang bertahan dengan segala sesuatu yang mungkin coba ditawarkan, orang yang dengan keputusan pasti dalam hidupnya dia akan melakukan sesuatu dan dia akan lakukan itu terus, gitu ya. Dan ada satu cerita dalam firman Tuhan tentang 3 orang pemuda yang ada di Babilonia, yaitu teman-teman Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, di mana pada waktu itu mereka diperhadapkan dengan situasi di mana mereka akan dibuang ke dapur perapian karena mereka tidak mau menyembah patung dari Nebukadnezar. Tetapi apa yang mereka katakan? Mereka bilang, jika Allah kami sanggup menolong kami, maka kami akan dibebaskan. Tetapi kalaupun tidak, maka sekali-kali kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Gitu ya. Itu suatu bentuk ketetapan hati, suatu tekad bulat dari 3 orang pemuda ini. Dan itu menggambarkan pribadi yang kuat. Kita lihat ayatnya, saudaraku. Daniel 3, ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu yang raja, gitu ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan ini. Ini gambaran satu pribadi anak-anak muda yang kuat. Ini berbalikan dengan Simpson tadi, bagaimana dia hanya nampak kuat di luar, tetapi sebenarnya dia di dalam dia lemah. Dan pada saat dirayu buat yang ketiga kalinya, maka dia sudah tidak tahan lagi. Berbeda dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia bilang, kalau Allah yang kami puja melepaskan kami, maka kami akan terlepas. Tetapi kalaupun tidak, maka kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Dia punya ketetapan hati, dia punya keputusan bulat tentang apa yang dia lakukan. Dan itu menggambarkan pribadi yang kuat. Jelas, saudaraku? Jadi kalau kita bicara pribadi yang kuat, maka pertama adalah pribadi yang mampu mengangkat beban. Maka pribadi yang bertahan dengan segala tantangan yang dia hadapi, pribadi yang tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun situasi tidak seperti yang dia bayangkan. Gitu ya. Dalam Habakuk dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kandang, lembu sapi tidak ada dalam kurungan, tetapi aku mau tetap bersukacita di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menjadikan aku. Itu gambaran satu pribadi yang kuat yang dia mampu memikul beban. Seperti Ayub tadi dikatakan bahwa semuanya dia akan terima dari Allah dan Ayub tidak bersalah dengan mulutnya. Gitu ya. Dan yang kedua, kalau pribadi yang kuat, maka dia mempunyai endurance yang tinggi. Dia bertahan. Dia bukan pribadi yang sebentar maju, sebentar mundur, sebentar naik, sebentar turun. Bukan. Tetapi satu pribadi yang punya endurance yang tinggi, yang bertahan dengan apapun yang dia lakukan, dan dia berjalan terus mengikut Tuhan. Gitu ya. Dan tadi kita udah lihat gambarannya seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia firm, dia teguh berpegang dengan apa yang dia yakini, bahwa dia tidak akan menyembah patung dari Nebukadnezar. Dan itu menggambarkan satu pribadi yang kuat. Jelas, saudaraku? Jadi ini 2 hal yang ingin saya tekankan mengenai kuat di dalam Tuhan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, maka kita menjadi satu pribadi yang tidak cengeng, tidak manja, tetapi satu pribadi yang berani memikul salib. Dan semakin banyak beban yang kita berani pikul, itu menggambarkan kita adalah satu pribadi yang semakin kuat. Dan yang kedua adalah kita mempunyai endurance. Orang yang kuat adalah orang yang bertahan, orang yang tetap setia, orang yang tetap mengikut Tuhan, orang yang tetap melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Sekali dia memutuskan baca firman Tuhan, dia akan melakukan itu terus. Sekali dia memutuskan untuk berdoa, dia akan melakukan itu terus. Apapun yang terjadi, dia akan tetap berdoa kepada Tuhan. Gitu ya. Dan itulah gambaran tentang pribadi yang kuat. Dan kalau kita lihat satu ayat yang terakhir dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama dikatakan, oleh sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Kuat bukan datang karena kemampuan kita pribadi. Kuat datang bukan dari usaha kita pribadi. Tetapi kuat datang dari kasih karunia dalam Kristus Yesus. Mari minta kasih karunia dari Tuhan. Mari minta pertolongan Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Supaya Allah memberi pada kita kekuatan. Kekuatan untuk melewati tantangan kehidupan kita. Kekuatan untuk kita sanggup memikul beban dan salib kita setiap hari. Dan yang kedua adalah kekuatan untuk kita bertahan dengan endurance yang tinggi. Untuk kita tidak berubah-ubah. Tetapi kita dengan pasti melangkah melalui apa semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak
tidak menjadi orang yang diombang-ambingan kan kemari, tetapi orang yang melangkah pasti menuju apa yang hendak dia capai, dan dia berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan itu adalah gambaran satu pribadi yang kuat di dalam Tuhan oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Andalkan kasih karunia dari Tuhan dan membuat kita semua menjadi kuat. Tidak, saudaraku, biar kita semua menjadi kuat di hadapan Tuhan dan menjadi satu pribadi yang terus bertahan sampai dengan Kristus datang untuk menjemput kita yang kedua kali. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.